Halo para traveler, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel MDN Travel Touring. Berwisata selalu identik dengan tempat yang jauh. Padahal di tengah-tengah keramaian kota, banyak loh tempat-tempat yang bisa disambangi untuk melepaskan penat atau sekedar relaksasi. Nah, sekarang kita berada di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ada banyak tempat kunjungan di kota kelahiran saya ini. Tapi kali ini kita akan menuju ke ujung Kota Kendari, yaitu sebuah pulau yang berada di Muara Teluk. Namanya adalah Pulau Bungku Toko. Ada apa di tempat ini? Tonton terus video ini sampai tuntas ya. Dari pusat Kota Kendari hanya berjarak sekitar 4 km saja. Perjalanan menuju ke pulau tersebut, kita akan menyeberangi Teluk Kendari dengan melintasi sebuah jembatan panjang. Oh ya, perlu kalian tahu guys, jembatan ini baru saja dioperasikan pada tanggal 22 Oktober 2020. Dan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Jembatan ini bernama Jembatan Teluk Kendari atau Jembatan Bahtera Mas, dengan panjang 1,34 km. Jembatan Teluk Kendari ini merupakan jembatan terpanjang kelima di Indonesia setelah Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur dengan panjang 5,43 km, Jembatan Dompak di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan panjang 1,5 km, Jembatan Tayang di Kapuas, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dengan panjang 1,44 km, dan Jembatan Mahkota 2 di Samarinda, Kalimantan Timur dengan panjang 1,42 km. Sejak adanya jembatan ini, praktis ada tempat kunjungan baru lagi bagi warga Kota Kendari, bahkan dari seluruh penjuru Sulawesi Tenggara. Jembatan ini menjadi ikon terbaru Kota Kendari setelah Tugu Religi MTQ Sultra dan Masjid Terapung Al-Alam. Jembatan ini menjadi penghubung antar wilayah Kota Lama dan Abeli, yang dimana sebelum adanya jembatan ini dibutuhkan waktu sekitar 45 menit untuk menuju ke seberang dan mengitari ibu kota Kendari. Sekarang hanya butuh waktu 3 menit saja untuk ke seberang. Dengan adanya jembatan ini, akses transportasi dan lalu lintas barang dan jasa begitu mudah, sehingga mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Itu kata Pak Jokowi saat meresmikan jembatan ini. Kita lanjut perjalanannya guys. Untuk menuju Pulau Bungku Toko, kita akan melintasi lagi sebuah jembatan yang bernama Jembatan Kuning. Jembatan ini merupakan pembatas antara Kota Kendari dengan Pulau Bungku Toko yang berada di depan sana. Pulau Bungku Toko merupakan sebuah daratan kecil di Muara Teluk Kendari yang terpisah sedikit oleh selat kecil.
Selat tersebut cukup dangkal sehingga terlihat daratan itu menyatu dengan kota Kendari. Tapi sesungguhnya ia adalah sebuah pulau tersendiri. Di tempat ini sangat pas untuk berpose, apalagi didukung dengan latar pemandangan laut dengan lalu lalang kapal yang memenuhi kawasan Teluk Kendari. Sangat romantis apalagi saat matahari terbenam. Tempat pertama yang akan kami kunjungi di pulau ini adalah Taman Mangrove Bungku Toko. Saat sudah memasuki pulau ini, jaraknya hanya 1 km saja dengan mengikuti petunjuk arah. Taman Mangrove ini berada di bagian tengah Pulau Bungku Toko. Ia merupakan sebuah kawasan hutan bakau yang membatasi Teluk Kendari dengan lautan lepas. Namanya Taman Hutan Mangrove Bungku Toko. Oleh pemerintah Kota Kendari, dibuatkan sebuah area trekking untuk dapat berkeliling di kawasan hutan mangrove ini. Pepohonan bakau menjulang tinggi dan sangat rimbun. Area trekking ini terbuat dari beton dan kayu, dan jalurnya menjangkau setiap sisi kawasan bakau ini. Cukup dengan Rp5.000 saja, setiap orang dikenakan tarif masuk. Tentunya suasana berbeda akan Anda nikmati di sepanjang jalur ini. Beberapa tempat istirahat dan bersantai disediakan di beberapa titik. Suasana yang rimbun dan hawa pesisir laut sangat terasa saat kita semakin jauh berkeliling ke dalam kawasan yang menjadi rumah aneka spesies ini. Warna-warni setapak kayu ini benar-benar kontras dengan warna hijau dedaunan bakau. Warnanya begitu bercahaya di tengah rimbun dan teduhnya hutan pesisir ini. Saat berada di sini, kita akan terbawa pada suasana yang damai dan tenang. Pengunjung dapat leluasa berkeliling dengan sepuasnya dan menikmati semua fasilitas tanpa biaya tambahan apapun. Setelah puas berada di Taman Mangrove ini, kita akan bergeser sedikit ke arah timur, yaitu ke sebuah tempat wisata yang tidak kalah menariknya. Hanya membutuhkan waktu 10 menit saja berkendara menyisir jalan tepi laut. Dari kejauhan sudah terlihat puluhan kendaraan yang parkir di tepi jalan. Puluhan warung yang berderet di tepi jalan menjadi pertanda lokasi wisata ini. Akhirnya tibalah kita di tempat tujuan. Kali Biru, objek wisata Kota Kendari yang sedang ramai-ramainya. Nah, ini dia tempatnya, sebuah permandian. Wah, banyak juga ya orang hari ini. Semuanya sedang bersenang-senang di atas air. Ini sangat unik karena dia sebenarnya hanya hutan bakau, namun dipoles yang menjadi pintunya sangat ramai. Hampir setiap hari terutama aku. Sejak dibukanya akses jalan pesisir pantai di Pulau Bungku Toko, secara tidak langsung membentuk sebuah aliran air di jalur hutan bakau. Yang mana dahulunya hanya sebuah air pasang surut saja, kini berubah menjadi sebuah aliran air yang jernih dan mengundang siapa saja untuk bercebur dan berendam di dalamnya.
nama tempatnya, yaitu Kali Biru. Sekilas tidak ada yang berwarna biru yang saya perhatikan di air payau ini. Tapi mungkin sudah menjadi julukan bagi orang-orang yang sering kesini. Sejak awal tahun 2020, tempat ini mulai ramai disambangi banyak orang. Sehingga lama-kelamaan menjadi ladang mencari penghidupan bagi orang-orang yang melihat potensi bisnis di sekitarnya. Lihat saja, puluhan warung berderet memenuhi sisi Kali Biru ini. Untuk masuk ke tempat ini, tidak dikenakan biaya sepeser pun. Namun, sebagai bentuk terima kasih bagi pemilik warung yang telah menyediakan tempat berteduh, tidak ada salahnya Anda memesan minuman atau cemilan di warung tersebut. Ya, hitung-hitung membantu menggerakkan usaha mereka. Di seberang Kali Biru ini adalah hamparan hutan bakau yang jika kita terus menjelajah ke dalamnya, kita akan tembus ke taman mangrove yang tadi kita kunjungi. Kali Biru ini panjangnya sekitar 200 meter dengan kedalaman rata-rata sampai dada orang dewasa. Meskipun di daerah hutan bakau, dasar Kali Biru ini bukan lumpur, tapi pasir yang lembut. Jadi orang-orang akan nyaman berpijak ke sana kemari. Ya, di sini banyak orang yang sedang menikmati hangatnya udah pagi di Kali Biru. Banyak dari segala umur, yang paling banyak adalah orang tua. Cukup ramai ya pagi ini. Selain anak-anak dan remaja, di Kali Biru ini banyak kita temui para lanjut usia. Air Kali Biru dipercaya sebagai terapi alam untuk menyembuhkan banyak penyakit. Jadi kalangan orang tua sangat cocok berada di sini. Di sepanjang tepi Kali Biru, selain terdapat warung, juga terdapat gazebo yang bisa disewa. Cukup dengan 50.000 saja, Anda bisa menempatinya selama seharian. Selain itu, juga disediakan arena untuk berpose dan meloncat, yang tentu dikenakan tarif tambahan. Saat menjelang siang, waktu yang pas untuk berendam di sini, karena saat itu air Kali Biru sedang kencang-kencangnya. Terlihat para pengunjung begitu bergembira dan riangnya. Orang-orang bercampur baur dalam kesejukan air payau ini. Berbeda dengan air laut di pantai, air di Kali Biru ini terasa mengenakan badan. Buktinya saja, biarpun bukan hari libur, tempat ini selalu ramai pengunjung. Ini berarti ada yang berbeda dari Kali Biru ini. Nah, itu dia jalan-jalan kita kali ini di Kota Kendari. Tepatnya di Pulau Bungku Toko. Pastinya masih banyak tempat-tempat wisata indah lainnya di Kota Kendari yang nanti kita akan kunjungi. Sampai jumpa.